Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Halo ibu dan teman-teman semua. Semoga dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah artikel terkait dengan analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi. Namun, sebelum kami memulai presentasi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Indah Wisnawati dengan NIM 2017-05-1197 beserta dengan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Komita Ciahni dengan NIM 2017-05-1200. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, landasan teori yang terdiri dari sistem informasi, kemudian yang kedua akuntansi, yang ketiga akuntansi kecamatan dan desa, yang keempat sistem informasi akuntansi, yang kelima analisis sistem informasi, yang keenam perencanaan sistem informasi, dan yang ketujuh model real. Kemudian yang kedua yaitu pembahasan terkait dengan analisis dan perencanaan sistem informasi akuntansi. Baik, presentasi pertama akan dilakukan oleh rekan saya yaitu Mita Cahyani. Untuk waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan teori dari artikel yang telah kelompok kami diskusikan. Yang pertama yaitu sistem informasi. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan dengan tugas mengumpulkan, memanipulasi, menyimpan, serta menyebarkan data dan informasi dan menyediakan mekanisme umpan balik untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu akuntansi. Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukur, mencatat, dan mengkomunikasikan atau melaporkan transaksi yang terjadi di dalam suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Produk dari proses akuntansi adalah laporan keuangan yang terdiri dari beberapa jenis laporan. Laporan ini dipublikasikan dalam bentuk neraca, balance sheet, laporan laba rugi, income statement, laporan arus kas, cash flow statement, dan laporan tambahan lainnya seperti laporan penambahan modal dan laporan laba ditahan, serta yang lainnya. Akuntansi kecamatan dan desa. Setiap organisasi kecamatan dan desa pasti mempunyai regulasi sebagai wujud kebijakan organisasi dalam menghadapi isu dan permasalahan yang timbul. Rangkaian proses tersebut antara lain perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit, dan pertanggungjawaban publik. Selanjutnya yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi adalah sekumpulan prosedur formal yang mengumpulkan data kemudian diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada pengguna. Ada dua macam sistem informasi yaitu sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Perbedaannya terletak pada ada atau tidaknya konsep transaksi di mana sistem informasi menerima input yang disebut dengan transaksi yang kemudian dikonversikan dalam berbagai proses menjadi output berupa informasi yang digunakan oleh user. Transaksi dibedakan menjadi dua, yaitu transaksi finansial dan transaksi non-finansial. Untuk sistem informasi akuntansi memproses transaksi finansial dan non-finansial secara langsung, sehingga mempengaruhi proses transaksi finansial. Selanjutnya yaitu analisis sistem informasi. Tujuan dari analisis sistem informasi adalah untuk menggambarkan apakah yang akan dilakukan oleh sistem. Kegiatan analisis fokus untuk memperoleh kebutuhan bisnis dari sistem. Beberapa hasil yang diperoleh pada fase ini adalah definisi kebutuhan, use case, model proses. Perancangan sistem informasi. Perancangan sistem informasi adalah sebuah disiplin yang menentukan bagaimana menggambarkan, mengorganisasikan, dan menstrukturkan komponen-komponen dalam sistem, baik dalam level arsitektural dan level detail untuk tujuan melakukan konstruksi sistem. Fase ini bertujuan untuk menentukan bagaimana sebuah sistem dibuat berdasarkan apa yang telah dianalisis. Baik, yang terakhir yaitu model REA, Resource, Event, and Agent. Model REA adalah sebuah alat yang digunakan untuk spesifikasikan dan merancang sistem informasi akuntansi yang dapat memenuhi semua kebutuhan penggunanya. Model ini dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh akuntansi tradisional. Model ini terdiri dari 3 jenis, yaitu sumber, resource, kejadian, event, and agent.
agent beserta link yang mengasosiasikan ketiga entitas tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas pokok bahasan yang kedua, yaitu mengenai pembahasan terkait dengan artikel analisis dan perencanaan sistem informasi akuntansi. Berdasarkan atas analisis dari artikel tersebut, analisis dan perencanaan sistem informasi akuntansi ini dapat digambarkan dalam 3 siklus utama, yaitu yang pertama siklus revenue, yang kedua siklus expenditure, kemudian yang ketiga siklus conversion. Yang pertama siklus revenue. Siklus revenue ini juga disebut sebagai siklus pendapatan, yaitu siklus yang menggambarkan proses penerimaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses penerimaan anggaran di sini maksudnya adalah arus masuk kas sebagai pembayaran dari penjualan yang telah dilakukan atas barang dan jasa kepada pelanggan dalam suatu aktivitas bisnis. Kemudian, siklus yang kedua yaitu siklus expenditure. Siklus expenditure juga disebut sebagai siklus pengeluaran, yaitu siklus belanja barang, jasa, dan modal setelah terjadinya penerimaan anggaran. Siklus ini juga mencatat inventaris atas pembelian barang atau jasa. Kemudian yang ketiga, yaitu siklus conversion. Siklus conversion yaitu siklus pelaksanaan pelayanan setelah belanja barang, jasa, dan modal. Siklus ini juga mencatat pengelolaan penggunaan barang, jasa, serta modal. Berdasarkan atas artikel tersebut, setiap siklus digambarkan dalam diagram use case dan skenario di setiap use case-nya. Selain itu, juga terdapat diagram sequence di setiap use case, diagram kelas setiap siklus, diagram DFD setiap siklus, model basis data REA setiap siklus, model basis data seluruh siklus, tabel relasional, dan perencanaan antarmuka. Kemudian, sistem ini mengakomodasi setiap detail kegiatan pelayanan dengan proses CRUD yang akan didukung entity framework pada tahap implementasi. Jalur audit bisa ditelusuri dari awal penetapan anggaran sampai ke inventaris ketika terjadinya siklus pengeluaran. Jalur penelusuran ketika dilakukannya audit akan melibatkan seluruh agen, event, dan resources, yang dimana agen merupakan orang dan organisasi yang berpartisipasi dalam aktivitas dan kepada siapa informasi tersebut diserahkan. Dalam rangka untuk perencanaan, pengawasan, dan pengevaluasian. Kemudian, event merupakan aktivitas-aktivitas bisnis. Kemudian, resource merupakan suatu hal yang memiliki nilai ekonomis bagi suatu perusahaan. Kemudian, identifikasi atas agen akan memungkinkan setiap aktor berperan dalam penelusuran audit. Identifikasi resources memungkinkan penelusuran inventaris dari sejak pencairan anggaran, pembelian barang, jasa, dan modal, serta pengelolaan penggunaan serta penyimpanan barang, jasa, dan modal akan menjadi lebih mudah. Pembuatan tabel basis data untuk SIA lebih mudah dengan menggunakan REA dibandingkan dengan ER. Kemudahan ini bisa diperoleh karena identifikasi terfokus pada penemuan dan penyusunan agen, resources, dan event. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai artikel terkait dengan analisis dan perencanaan sistem informasi akuntansi. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang salah dan kurang berkenan selama penyampaian materi tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata kami akhiri dengan menghaturkan parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya. Salam harmoni.